Rupanya dia sudah capek bermain-main. Ya, rupanya dia sudah capek bermain-main. Ada keinginan besar untuk dia menjadi lebih serius kepada dirimu. Kita akan lihat sama-sama ya, teman-teman. Dan pembacaan ini sifatnya adalah general, tidak bisa berlaku untuk semua orang. Aku tahu banyak dari kalian itu yang mungkin menghamba cinta, tetapi tidak. Aku tuh kayak ngelihatnya era tuh sudah berubah, zaman sudah berubah pesat, dan yang aku lihat memang tidak lagi kita mudah mendapatkan cinta, apalagi sudah ada LGBTQ, ya saingan kita juga udah banyak. Kita suka sama cowok tuh lebih independen, kita suka sama cewek juga. Kadang-kadang nggak jelas gitu. Semuanya tuh butuh keuntungan, ya butuh duit. Misalnya cewek suka sama cowok, biasanya dilihat dari kemapanan. Walaupun memang diajarkan seperti itu, cari cowok yang mapan. Nggak ada pesan kepada pria, cari cewek yang mapan. Tapi kebanyakan sekarang ini, pergeseran zaman, cowok sama cewek sama-sama aja 11-12, ya. Dan intro ini agak panjang karena aku tuh pengen sebetulnya menyadarkan bahwa kodrat wanita dan pria tuh saling berpasangan. Aku nggak peduli sih kalau kalian di sini mendukung LGBTQ, aku juga nggak masalah. Tetapi kalau bisa, kalau orangnya udah straight, jangan ditularin. Ya, mungkin agak kontroversial karena secara spiritual tuh tidak ada gender, tapi aku nggak percaya. Gender itu harus ada. Ya, dari Adam Hawa itu sudah ada gender perempuan dan laki-laki. Oke. Kita akan lihat yang tidak lagi mau bermain-main dengan masalah cintanya. Mau serius, nggak mau bermain-main. Ada kartu Eight of Cups. Eight of Cups adalah orang yang tidak mau bermain-main dengan kamu ini adalah seseorang yang pernah atau dulu pernah patah hati atau pernah berpisah dari pasangan. Dan jujur aja, sulit untuk melupakan masa lalu. Sempat terjebak dalam masa lalu yang sulit. Ada kartu Two of Cups, itu menunjukkan bahwa seseorang ini ketika mencintai, maka dia akan lebih lebih memperhatikan gitu loh. Dan yang aku lihat sifatnya sendiri di sini, kau nanti akan bertemu dengan seseorang yang memang deep gitu. Secara perasaan dia dalam, mungkin nggak banyak bicara, tapi yang aku lihat di sini kayaknya dia tuh kayak banyak sekali penyesalan dalam hidup. Aku nggak tahu ya, hidupnya sempat berantakan. Three of Swords, sempat apatis sama cinta karena satu, dia nggak berhasil. Kehidupan dia jauh dari yang dibayangkan. Ada kartu Emperor. Orangnya ini mungkin agak sedikit tegas dan agak galak. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang mudah buat dia tuh untuk bisa beradaptasi lagi dengan cinta. Di mana kamu ketemu dengan seseorang ini? Ten of Coins. Kayaknya orang lama, ya, orang yang kamu kenal dari kerjaan, bisa temen lama, yang pasti keluarga tuh sudah ada yang tahu. Ya, yang aku lihat, keluarga sudah ada yang tahu. Kita masuk lagi ke dalam ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang yang memang benar-benar sorry, udah nggak mau lagi main-main. Oke. Ada kartu movement, decision choice ya. Seseorangnya ini tuh punya pendirian, cepat untuk move, dalam arti ketika dia merasa ada energi yang nih akibat dari masa lalu yang agak berat. Orangnya tuh jadi pemilih. Jadi dia tidak akan mendekati seseorang atau tidak akan mendekati kamu kalau dirasanya tidak baik. Sangat memilih-milih karena ini ada traumatik ya.
Orangnya itu percaya diri dengan apa yang diyakini. Orangnya sangat percaya diri dengan yang dia yakini. Choose wisely. Ya, jadi dia tuh tidak sembarangan ngepick orang. Dalam arti kalau seandainya memang dia suka sama kamu, berarti ada sesuatu dari kamu yang memang menurut aku lebih ya daripada yang lain. Orangnya ini kuat ibadah loh. Jadi diharapkan ketika kamu dekat sama dia, spiritual kamu tuh akan tergugah dan kamu akan lebih percaya kepada Tuhan. Ada kartu destiny. Di sini kamu sama dia tuh sudah kayak bertakdir atau berjodoh. Jadi simple ya, kalau orang bertakdir atau berjodoh, misalnya nih dekat dengan kamu gitu ya. Nah, ketika dekat sama kamu, itu akan kayak mengalir begitu saja. Nggak ada namanya susah atau sulit. Tiba-tiba ketemu dan mengalir dan tiba-tiba dekat, sama kayak kamu menemukan passion kamu. Tiba-tiba aja kamu suka menggambar, ada yang muji, oh ya bagus gambar kamu. Nah, sama kayak gitu. Ada kartu emotional loss dan ada recognition reward. Dan yang aku lihatnya di sini ketika dia masuk ke dalam hidup kamu, ketika dia juga sedang merasa loss, merasa butuh disayangi, atau kamu yang juga merasa loss dan kamu kayak ngedapetin orang ini tuh tepat banget masuk ke dalam hidup kamu, dikala kamu juga lagi punya batin yang mungkin terusik. Kita akan lihat ya apa yang dia impikan untukmu, apa yang dia ingin, apa yang dia impikan terhadapmu. Kita lihat sama-sama apa yang dia impikan terhadapmu. Seven of Rose. Seven of Rose ini kayak menunjukkan bahwa seseorang ini, jujur aja ya, seseorang ini termasuk orang yang punya jangka panjang ke depan, ya. Dia itu memiliki niatan. Ketika dia mendapatkan seseorang, dia ingin melindungi seseorang itu habis-habisan. Yang kedua ada kartu Ace of Rose. Kalau dia udah starting sesuatu yang baru, maka semuanya akan menjadi baru. Ya, semuanya akan menjadi baru. Kartu Four of Books. Artinya apa Four of Books itu? Artinya adalah seseorang ini masih sangat suka terdistraksi dengan apa? Dengan kisah-kisah masa lalu. Dan jujur ya Kak, dalam batinnya dia berharap kamu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan luka batin beliau. Knight of Books. Ini ada pahlawan pedang ini, ya. Kalau bisa dibilang, ketika bersama dengan dia tidak hanya ingin melindungi, tapi ada lifestyle kamu yang mungkin akan diubah. Gitu. Karena orang ini tuh belajar dari pengalaman. Ada kartu Seven of Books, artinya apa? Artinya seseorang ini, aku bisa make sure sekali sama kamu ya. Dia itu termasuk orang yang ingin membawa kamu menjadi seseorang yang lebih positif lagi. Kalau kamu pernah down akan sesuatu, dia akan membuat kamu menjadi lebih positif. Kartu Seven of Pentacles ini juga menunjukkan bahwa dia tuh ingin bangkit. Ya, dia nggak mau terpuruk. Dia pengen bangkit, memberikan kamu cinta yang kau butuhkan, dan juga dia pengen membawa kamu itu untuk mengejar mimpi. Kalian sama-sama mengejar mimpi. Ada impian, ada harapan, ada kebaikan.
Itu yang didapatkan. Kita akan lihat dulu secara physically. Aku akan ambil 5 kartu untuk jika dia pria, dan jika dia wanita. Kita akan lihat ya. Jika dia seorang pria, orangnya itu termasuk orang yang sibuk. Kamu kadang-kadang suka kayak nungguin chat dia, atau apa ya, dia ini nggak cepet untuk kayak bucin kayak gitu, sangat berproses. Ciri-cirinya seseorang ini, aku kayak ngeliat orangnya tuh ya lebih tinggi daripada kamu pasti. Terus yang aku lihat dia jaga badan ya, jadi nggak endut. Harmoni. Ada yang rambutnya kayak agak ikal ya, agak ikal. Ada yang rambutnya gondrong. Dia kulitnya mungkin ada yang gelap, ada yang terang. Kalau skin itu tergantung dari kalian ya, ada yang kulitnya agak gelap, ada yang kulitnya lebih terang daripada kalian. Nah, seseorang ini tuh kan kayak gini loh, sifatnya tuh jeleknya dia tuh suka banyak sekali pembatasan, nggak mau apa ya, karena dia tuh suka ambil resiko. Terus ketika dia suka ambil resiko ternyata gagal. Banyak yang kayak gitu. Jadi orangnya cukup keras kepala. Dia tuh kalau di rumah suka pakai celana pendek ya, suka pakai celana pendek. Udah itu dia termasuk pakaiannya klasik. Ada kartu Three of Swords di sini tuh kayak menunjukkan dia adalah seseorang yang mungkin badannya tuh tidak endut ya, memang kayak sharp, lurus. Kalau dibilang hidung mancung nggak juga ya. Orangnya itu ada yang rambutnya ikal keriting yang aku lihat. Terus kulitnya mungkin ada yang lebih terang, sawo mateng atau gelap. Itu udah umum lah. Kalau kulit aku nggak rasis ya. Terus orangnya ini spiritual. Biasanya kalau orang spiritual pasti ada jenggot, ada kumis, ada cambang ya. Apakah dia pakai kacamata? Mungkin sudah saatnya pakai kacamata, tapi kadang nggak dipakai. Dan dia kalau pakai kacamata cakep itu ya. Kalau dia wanita, orangnya tuh dreamy person, dalam arti dia suka kayak ngimpi ini, ngimpi itu. Orangnya punya badan lumayan ya, olahraga. Ada juga yang agak besar, ada yang semok lah. Tapi orangnya nih kuat ya, badannya ada yang besar atau bongsor. Fertility itu dia termasuk yang rahimnya bagus, dalam arti dia sehat secara seksual dan apa rahim ya. Kalau aku lihat di sini mungkin ada yang janda. Pinggulnya besar pasti. Deception sama envy. Aku kayak ngelihat dia tuh suka nggak kesaing. Apa-apa tuh jadi saingan, apa-apa dipikirin. Dan secara finansial dia baik ya. Dia punya jari-jari yang lentik, yang nggak kayak aku banget lentik-lentik ya. Maksudnya bagus lah kalau pakai cincin, suka pakai cincin atau aksesoris di tangan. Dan yang aku lihat, seseorang ini kerap suka sakit kepala karena kenapa, nahan emosi. Jadi kalau dia emosi itu kadang tidak diungkapkan atau suka memendam perasaan sendiri. Itu orangnya ya. Terus kita akan lihat untuk mungkin cowok-cowok. Aku akan buka 5 kartu. Zodiaknya. Kayak Aries, Capricorn, Sagittarius. Ini ada Sun, Moon, Rising-nya ya Kak. Rising-nya bisa aja Sagittarius, Aquarius, atau Aries. Belum tentu zodiak, atau bisa zodiak. Sun, Moon, Rising. Jadi 3 ini ada unsur ini. Aries. Orangnya itu kadang suka nggak fokus, suka ngobrol. Dia interaktifnya itu sibuk dan suka bicara ya. Kemudian di sini orangnya tanggung jawab, mencintai kamu, orangnya strict dan suka kesempurnaan, dan orangnya diem.
Dia kalau laki-laki dia tuh punya karisma atau punya aura yang kayak dominasi. Ya, terus di sini ada Capricorn lagi. Nah, Capricorn ini yang aku lihat keras kepala juga, reliable, orangnya tuh termasuk orang yang nggak suka spiritualan. Dalam arti gini, spiritual tuh kalau dia ke Tuhan iya, tapi kalau untuk kayak tarot gitu dia nggak suka. Orangnya realistik, keras kepala, suka kayak nuduh. Hati-hati ya. Di sini ada kartu orangnya sangat optimistik juga. Dia kalau marah tuh bisa besar kalau marah. Kemudian ada Aquarius. Saya ngelihatnya di sini kadang-kadang ya, dia suka nggak komitmen, suka ingkar janji. Kalau dia cewek, Aquarius parent, Virgo, ada romantisnya. Kalau cewek lebih romantis, lebih dreamy, lebih suka ngayal-ngayal. Tuh, ya banyak energi Pisces. Orangnya pecinta, suka ngayal, kadang-kadang dia suka bayangin kamu, kemudian orangnya tuh merawat. Orangnya cemburuan, protektif, orangnya juga termasuk buat penasaran. Cantik ya. Terus dia itu kadang-kadang tidak toleran, egois. Orangnya ini sangat terstruktur. Misalnya bangun tidur dia harus ngerjain apa gitu, manajemen ininya bagus. Dan orangnya tuh sangat sensitif dan juga empati. Jadi yang aku lihat kadang suka sedih, cepet mellow. Jadi kamu bisa punya orang yang dia kalau misalnya lagi happy bisa sangat memanjakan kamu. Kalau misalnya dia lagi mellow itu kalau dia tiba-tiba sedih gitu, kamu harus ngerti perasaan dia, ya. Oke. Niatan dia deketin kamu. Kalau cowok dia lebih ingin ke suka dan duka. Kalau cewek dia pengen jadi orang yang ya pokoknya sama-sama maju lah. Dia pengen jadi supporter kamu. Ini inisialnya. Ya, ini tuh bukan zodiak, tapi sun moon rising ya, bisa zodiaknya juga, bisa moonnya, bisa risingnya. Kalian boleh cek deh. Kalian cek tanggal lahir dia, cari aja sun moon rising. Kamu cek tanggal lahirnya dia, lahirnya jam berapa, di mana, nanti ketahuan tuh. Ini nama-namanya. Kalian bisa capture kira-kira orang yang serius dengan kamu seperti ini. Ya. Dan aku harap kalian di 2025 masalah cintanya akan beres. Ada kartu King of Cups ya, walaupun memang berombak-ombak masalah perasaan kamu, tapi pastikanlah di tahun ini cobalah meminimalisir pertengkaran dengan orang yang kalian cinta. Oke, itu aja pesannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Selamat malam, see you next you, I love you, bye bye.